ada waktu untuk mengeluh. Tetaplah sabar, ikhlas, dan lanjutkan hidupmu dengan semangat. Agar kita bersemangat, mari awali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo Jumat 14 Juni 2024 tertulis di Bilangan 14 ayat 18, demikian dikatakan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dalam bahasa Batak dikatakan, nalabas do rohani Jehovah, jala parasi roha godang. Nambar pamuati do rohana mida hajahaton do pangalau sion. Alai, dang luason na maluas yan akahalak parsala. Sena luluonon na do hajahaton ni ama-ama tu akka anakna. Rodi suduk patuluhon, dohot paupaton. Demikianlah firman Tuhan. Ada banyak pelukis karikatur yang menjajahkan jasanya di tempat umum dan melukis orang-orang yang mau membayar sejumlah uang untuk mendapat lukisan yang lucu dari diri mereka. Lukisan-lukisan tersebut menghibur karena menonjolkan salah satu atau sebagian karakteristik tubuh kita dengan cara yang jenaka atau lucu. Namun, hal tersebut tidak dapat kita gunakan dalam menggambarkan karakter atau sifat Tuhan Allah. Kita tidak bisa hanya menonjolkan salah satu sifatnya yang akan menghasilkan gambaran Allah yang menyimpang dan yang membuat orang menolak Dia. Misalnya, orang yang menggambarkan Allah hanya sebagai sosok yang pemarah dan penuntut akan menimbulkan sosok Tuhan yang terkesan jauh dan kejam. Sebaliknya, mereka yang memandang Allah hanya sebagai sosok yang baik hati, lembut, akan menghadirkan sikap yang sepele pada perintah dan larangan Tuhan, karena toh akan diampuni. Atau bahkan, jika kita hanya melihat Allah sebagai sosok sahabat yang baik, akan cenderung meninggalkan Dia. Sebab saat kita menemukan sahabat manusia yang lebih cocok dengan kita, Allah akan kita tinggalkan. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah penyayang dan pengasih, tetapi yang juga adil dalam menghukum yang bersalah. Oleh karena itu, dalam menerapkan iman kita, sudah sepatutnya kita tidak menggambarkan Allah hanya menurut sifat-sifatnya yang kita sukai, melainkan harus menyembah Allah seutuhnya. Allah yang pengasih, bahkan Allah yang menghukum. Dalam teks renungan hari ini, selain pengasih, Tuhan digambarkan sebagai Allah yang menghukum secara adil dan membalaskan kesalahan sampai pada keturunan ketiga dan yang keempat. Namun sesungguhnya Tuhan menghukum kita karena dosa yang kita lakukan sendiri. Alkitab tidak menulis bahwa orang percaya harus menanggung dosa orang tua mereka selama hidup mereka. Sistem hukumnya adalah orang tua tidak bisa dihukum mati karena kesalahan anaknya. Begitu juga dengan anak tidak boleh dihukum mati karena kesalahan orang tuanya. Baik orang tua dan anak akan mati karena dosanya sendiri. Kita bisa baca di Ulangan 24 ayat 16. Tapi walaupun Alkitab sangat jelas menuliskan tentang prinsip ini, bukan berarti dosa atau kutuk tidak bisa diturunkan melalui silsilah keluarga. Karena pola perilaku dosa sering kali diturunkan kepada anggota keluarganya yang lain. Misalnya, kebiasaan minum minuman keras. Bapak yang sering minum keras, anaknya melihat lalu menirunya. Melakukan pelecehan seksual, kekerasan fisik yang terjadi dalam keluarga akan sangat berdampak buruk kepada anak-anak. Sekalipun begitu, Tuhan tetap menuntut anak untuk bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Ada beberapa contoh dalam Alkitab tentang konsekuensi yang harus diterima anak akibat dosa orang tua mereka.
Seperti dosa dan perzinahan yang dilakukan oleh Daud dan Batsheba menyebabkan anak yang dikandung wanita itu mati. 2 Samuel 12 ayat 14 dan 18. Kabar baiknya, ada siklus dosa itu bisa diputuskan lewat ketaatan iman. Sebagai contoh, Hizkia, putra Raja Ahaz yang terkenal jahat itu, memutuskan rantai kejahatan sang ayah saat dia berpaling kepada Allah. Yosia, putra Raja Amon, juga melakukan tindakan yang serupa. Anak bertanggung jawab memutuskan kebiasaan buruk yang diturunkan dari orang tuanya supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kita perlu menyadari bahwa kita sudah diberkati kuasa oleh Yesus untuk mematahkan rantai kutuk itu dari hidup kita dan juga keluarga kita untuk selama-lamanya. Maka tetaplah hidup dalam jalan-jalan kebenaran yang Tuhan Yesus Kristus tunjukkan bagi kita. Dengan demikian, kasih-Nya akan memenuhi hidup kita dan murka-Nya terputus dari kita. Amin, kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang sabar. Engkau selalu mengampuni kami. Engkau selalu setia membimbing kami. Namun karena godaan dunia ini dan kelemahan iman kami sering sekali jatuh ke dalam dosa dan berpaling daripadamu. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami kuasa Roh-Mu, agar kami tetap setia kepada kehendak-Mu dan dimampukan melawan kuasa dosa, agar kami dijauhkan dan diputuskan dari dosa, sehingga murka-Mu tidak ada bagi kami. Sebaliknya, kami menjadi layak menerima limpahan kasih-Mu. Berkati kami hari ini Tuhan dalam segala aktivitas dan tanggung jawab kami, agar kami selalu mengandalkan Engkau dalam tiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari Anda hari ini penuh dengan belas kasih Allah. Salam sehat, Tuhan memberkati.